warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dion Putra Negara. Di sini saya akan menjelaskan tugas riset operasi program linear, metode simplex, dan Big M dengan contoh kasus minimasi. Kita dapat lihat contoh kasusnya adalah dengan fungsi tujuan minimasi yaitu 4x1 tambah x2. Subjektunya atau fungsi kendalanya adalah 3x1 tambah x2 sama dengan 3, 4x1 tambah 3x2 lebih besar sama dengan 6, x1 ditambah 2x2 kurang sama dengan 4. Dengan variabel x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Sebelum melakukan penyelesaian, di sini saya akan memberitahukan bahwa dalam metode simplex itu terdapat syarat diantaranya adalah nilai kanan atau NK atau right hand side fungsi tujuannya harus 0. Kedua, nilai kanan fungsi kendala harus positif. Apabila negatif, nilai tersebut harus dikalikan dengan min 1. Yang ketiga, fungsi kendala dengan tanda kurang sama dengan harus dirubah ke bentuk sama dengan menambah variabel slack atau surplus. Variabel slack atau surplus disebut juga variabel dasar. Kemudian yang keempat, fungsi kendala dengan tanda lebih besar sama dengan diubah ke bentuk lebih kecil sama dengan cara mengalihkan dengan min 1. Lalu diubah ke bentuk persamaan dengan ditambahkan variabel slack. Kemudian, karena right hand side-nya negatif, dikalikan lagi dengan min 1 dan ditambah artificial variable M. Kemudian yang kelima, fungsi kendala dengan tanda sama dengan harus ditambah artificial variable, di sini dilambangkan dengan M atau bebas. Kemudian langkah selanjutnya, pertama kita akan melakukan formulasi dan standarisasi bentuk baku. Diketahui fungsi kendala atau batasan yang pertama adalah 3x1 tambah x2 sama dengan 3. Kita dapat melihat terdapat tanda sama dengan. Nah, jika terdapat tanda sama dengan, kita harus menambahkan variabel artificial. Dirubah menjadi 3x1 tambah x2 ditambah variabel artificial a1 sama dengan 3. Kemudian pada fungsi kendala yang kedua, 4x1 tambah 3x2 lebih besar sama dengan 6. Kita lihat terdapat tanda lebih besar sama dengan 6. Jika terdapat tanda lebih besar sama dengan, kita harus berubah dulu menjadi tanda lebih kecil sama dengan mengalihkan min 1. Didapat hasil min 4x1 min 3x2 lebih kecil sama dengan min 6. Di sini masih terdapat tanda lebih kecil sama dengan 6. Harus dirubah menjadi bentuk persamaan atau sama dengan menjadi min 4x1 min 3x2 ditambah dengan variabel slack x3 sama dengan min 6. Karena hasil tujuannya masih min 6, masih dengan nilai negatif, kita harus mengalihkannya dengan min 1 agar bernilai positif dengan menambahkan variabel artificial, yaitu didapat hasil 4x1 tambah 3x2 min x3 ditambah variabel artificial a2 sama dengan 6. Kemudian pada fungsi kendala yang ketiga, x1 tambah 2x2 lebih kecil sama dengan 4. Di sini terdapat tanda lebih kecil sama dengan 4. Kita harus merubah ke dalam bentuk sama dengan mengalihkan min 1. Didapat hasil x1 ditambah 2x2 ditambah x4 sama dengan 4. Bukan dikalikan min 1 tapi ditambahkan menjadi variabel slack x4. Kemudian kita dapatkan variabel x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Menjadi x1, x2, x3, dan a1, a2
kemudian X4 lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita akan merubah atau menstandarisasi bentuk baku fungsi tujuan. Diketahui fungsi tujuannya adalah Z min sama dengan 4x1 tambah x2. Dirubah menjadi Z min sama dengan 4x1 ditambah x2 ditambahkan dengan MA1 ditambah MA2. Ini merupakan metode Big M. Dan kita sudah mendapatkan fungsi kendala pertama yaitu 3x1, x2, dan A1 sama dengan 3. Kemudian itu untuk kendala yang pertama. Kemudian kendala yang kedua 4x1 tambah 3x2 min x3 tambah A2 sama dengan 6. Itu kendala yang kedua. Dan kendala yang ketiga x1 tambah 2x2 tambah x4 sama dengan 4. Dan fungsi tujuannya menjadi 4x1 tambah x2 tambah MA1 tambah MA2. Kemudian langkah kedua yaitu substitusikan keluarkan variabel artifikal MA1 dan MA2 dalam fungsi tujuan. Kita keluarkan variabel artifikal MA1. MA1 ini adalah A-nya itu merupakan fungsi kendala yang terdapat variabel artifikal A1. Nah, di sini kita keluarkan dulu A1-nya menjadi 3 min 3x1 min x2. Kemudian pada variabel A2-nya kita keluarkan menjadi 6 min 4x1 min 3x2 ditambah x3. Ini merupakan variabel A1 dan variabel A2. Pada tahap kedua, yaitu perintahnya adalah mengeluarkan variabel artifikal MA1 dan MA2 pada fungsi tujuan. Kita lakukan MA1 sama dengan M dikali variabel A1, yaitu 3 min 3x1 min x2. Didapatkan hasil 3M min 3mx1 min mx2. Kemudian MA2 sama dengan M dikali hasil A2, yaitu 6 min 4x1 min 3x2 tambah x3 menjadi hasil 6M min 4mx1 min 3mx2 ditambah mx3. Selanjutnya, setelah kita mensubstitusikan keluarkan variabel artifikal MA1 dan MA2 dalam fungsi tujuan, kita masukkan ke dalam fungsi tujuan. Dan fungsi tujuan berubah menjadi Z min sama dengan 4x1 tambah x2 tambah 3m min 3mx1 min mx2. Ini merupakan MA1 ditambah 6m min 4mx1 min 3mx2 tambah mx3. Ini merupakan MA2. Kita sederhanakan menjadi 4 min 7m x1 didapat dari 4x1 dengan 3mx1 ditambah 4mx1. Didapatkan hasil 4 min 7m x1 ditambah 1 min 4m x2, yaitu didapat dari x2 dengan mx2 ditambah min 3mx2 menjadi 1 min 4m x2 ditambah mx3. mx3-nya adalah mx3 ini ditambah dengan 9m. 9m didapat dari 3m ditambah dengan 6m didapat 9m. Selanjutnya kita akan membuat tabel awal simplex dengan syarat soal minimasi harus diubah menjadi maksimasi dengan cara mengganti tanda positif dan negatif pada fungsi tujuan. Nah, kita masukkan
dari fungsi kendala yang sudah kita dapat, yang sudah kita rubah, dan juga fungsi tujuan yang sudah kita rubah. Di sini kita masukkan nilai pada fungsi tujuan baris Z, yaitu Z-nya bernilai 1 dan X1-nya bernilai dari 4 min 7M, X1 berubah menjadi negatif 4 tambah 7M. Kemudian kolom X2-nya adalah pada fungsi tujuan menjadi negatif 1 ditambah 4M. Dan kolom X3-nya berubah menjadi negatif M dengan nilai kanannya adalah sebesar 9M. Kemudian kita masukkan fungsi kendala 1, 2, dan 3 yang sudah kita dapat, yaitu pada A1 kita beri nama A1, yaitu artificial variable pada kendala pertama, yaitu adalah 3, 1, 0, 0, 0 dengan nilai kanan 3. Kemudian pada artificial kedua, pada fungsi kendala kedua, yaitu adalah 4, 3, negatif 1, 0, 1, 0, 6. Dan X3-nya, fungsi kendala ketiga, yaitu 1, 2, 0, 0, 0, 1, 4. Nah, di sini kita akan mencari nilai negatif terbesar pada baris Z untuk menentukan kolom kunci. Nah, kita temukan negatifnya adalah min 4 tambah 7M. Dan kolom kuncinya yaitu adalah pada kolom X1. Kemudian kita akan menentukan baris kunci. Baris kunci yaitu nilai yang bernilai positif, nilai indeks terkecil yang bernilai positif. Nah, nilai indeksnya sudah kita dapatkan dari nilai kanan pada baris A1 3 dibagi dengan nilai kunci pada kolom kunci, yaitu 3 didapat hasil 1 untuk indeks baris A1. Kemudian indeks baris A2 kita dapatkan dari nilai kanan 6 dibagi dengan nilai kunci pada kolom X1 4. 6 dibagi 4 disederhanakan menjadi 2/3. Terus kita lanjutkan untuk menentukan indeks pada X3, yaitu nilai kanan 4 dibagi dengan nilai kunci pada kolom X1 adalah 4 dibagi 1, yaitu hasilnya adalah 4. Kita dapat bahwa baris kunci yaitu nilai positif pada nilai indeks yang terkecil, yaitu 1. Jadi baris kuncinya adalah pada A1. Setelah kita mendapatkan baris kunci, kemudian kita merubah baris kunci dengan angka kunci. Setelah itu sudah didapat baris baru kunci, nilai baris baru kunci, kita melakukan perubahan pada baris-baris selain baris kunci sampai dengan nilai pada kolom kunci selain baris kunci adalah 0. Dan setelah kita melakukan proses itu, didapatkan pada langkah kelima ini adalah hasil iterasinya. Hasil iterasinya didapatkan tabel simpek iterasi 1, yaitu yang sudah melewati tahap yang tadi saya beritahukan sebagai berikut. Pada simpek iterasi 1 didapat pada baris Z yaitu 1, 0, 1 tambah 5M per 3 pada kolom X2 nya, dan X3 nya adalah min RM, dan pada kolom A1 A2 nya dan X4 nya adalah 0, dan nilai kanannya berubah menjadi 4 plus 2M. Sedangkan pada baris X1, pada kolom X1 nya adalah nilainya 1, dan X2 nya berubah menjadi 1/3, X3 nya 0, dan A1 nya berubah menjadi 1/3, A2 nya 0, dan X4 nya 0, nilai kanannya 1, dan indeksnya menjadi 3. Dan pada A2, yaitu pada X1 nya 0,
dan pada X2-nya 5/3, dan pada X3-nya min 1, dan pada kolom A1-nya min 4/3, A2-nya 1, X4-nya 0, dan nilai kanannya 5/3 dan berubah, dan indeksnya yaitu 6/5. Sedangkan pada X3, baris X3 didapat X1-nya 0, X2-nya 5/3, X3 0, A1-nya min 1/3, A2-nya 0, X4-nya 1, nilai kanannya 3, dan indeksnya 9/5. Di sini kita dapat melihat bahwa nilai kolom kunci pada baris kunci nilainya sudah 0. Ini sudah kita lihat nilainya sudah 0. Gitu. Berarti syaratnya sudah terpenuhi. Kemudian kita melakukan perhitungan ulang kembali dengan kolom ini, dicari kolom kuncinya dan baris kuncinya. Setelah itu dimasukkan lagi ke dalam tabel Simpek iterasi kedua sebagai berikut. Hasilnya adalah pada kolom Z itu didapatkan hasil 0, dalam kolom X1 0, kolom X2-nya 0, dan X3-nya adalah 1/5, dan A1-nya adalah 8/5 min M, A2-nya min 1/5 min M, dan X4-nya 0. Nilai kanannya didapat 18/5, dan indeksnya tidak diketahui. X1-nya adalah didapat nilai untuk nilai baris X1, nilai kolom X1-nya 0, nilai kolom X2-nya 0, nilai kolom X3-nya 1/5, nilai kolom A1-nya 3/5, nilai kolom A2-nya min 1/5, nilai kolom X4-nya adalah 0, nilai kanannya adalah 3/5. Dan X2-nya itu didapat nilai kolom X1-nya 0, X2-nya 1, X3-nya min 3/5, A1-nya min 4/5, A2-nya 3/5, dan X4-nya 0, nilai kanannya 6/5. Dan pada baris X3 terdapat bahwa nilai kolom X1, X2-nya 0, X3-nya 1, A1-nya 1, A2-nya min 1, X4-nya 1, nilai kanannya 1. Nah, kita sudah dapat melihat bahwa pada masing-masing baris selain baris kunci, nilainya pada kolom kunci adalah 0. Nah, ini 0, berarti syaratnya sudah terpenuhi. Kemudian pada tabel ini kita akan mencari kolom kunci dan baris kunci kembali untuk dilakukan perhitungan ulang kembali sampai mendapatkan fungsi tujuan yang kita inginkan. Nah, hasil iterasinya setelah dilakukan perhitungan yaitu tabel Simpek iterasi 3 didapat sebagai berikut. Pada baris Z, nilai kolom Z-nya 1, nilai kolom X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 0, A1-nya 7/5 min M, A2-nya min M, X4-nya min 1/5, nilai kanannya adalah 17/5. Sedangkan pada baris X1, nilai X1-nya 1, nilai kolom X2-nya adalah 0 dan X3-nya 0, A1-nya 2/5, A2-nya 0, X4-nya min 1/5, nilai kanannya 2/5. Sedangkan pada baris X2, nilai kolom X1-nya adalah 0, X2-nya 1, X3-nya 0, A1-nya min 1/5, A2-nya 0, X4-nya 3/5, dan nilai kanannya 9/5. Dan pada baris X3 didapat nilai X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 1, A1-nya 1, A2-nya min 1, X4-nya 1, dan nilai kanannya 1.
Di sini kita dapat lihat bahwa pada baris kunci nilai kolomnya sudah 0 semua. Ini. Jadi syaratnya sudah terpenuhi. Dan ini merupakan tabel solusi optimalnya dengan kesimpulan X1-nya sama dengan 2/5 dan X2-nya sama dengan 9/5 dan fungsi tujuannya adalah 17/5. Sekian video pembelajaran penjelasan tentang metode simplex kasus minimasi dengan metode Big M. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya.